Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati Ibu Komite SD Negeri 24, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 24, yang saya hormati wali murid dari SD Negeri 24 dan anak-anak Ibu siswa-siswi yang hadir di ruang ini yang Ibu sayangi. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas 1 SD Negeri 24 ini. Salawat dari salam Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salat itu tadi memberikan kita sapaan di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan pertemuan kita hari ini, ya, di sini saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, di sini ada aksi nyata saya modul 3.2, ya, yaitu tentang peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, ya, yang disusun oleh saya Madalena SPD CDP Angkatan 9 Kabupaten Kepulauan Meranti. Di sini ada pasir dan pengajar PP kami praktik, yaitu ibu pasir kami di sini Bu Yustriani MPD dan Pak Sapiki SPD. Di mana tujuan pembelajaran khusus ini yaitu CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Ya Bapak Ibu, nih sekolah sebagai ekosistem. Berarti sekolah ini dikatakan suatu ekosistem di mana ekosistem itu terdapat faktor biotik dan faktor abiotik. Ya, di mana di sini ada sekolah, ekosistemnya sekolah. Ya, ada faktor biotik siswa dan guru. Ya, dan ada faktor abiotik. Ya. Contoh faktor biotik, ya. Yang di lingkungan sekolah ada faktor biotik, contohnya di situ ada siswa, ya, majelis guru, warga sekolah, pengawas sekolah, dinas kesehatan dan dinas pendidikan, ya. Di sini dikatakan faktor biotik, ya, yang ada di lingkungan sekolah atau kerjasama dengan sekolah. Lanjut ada faktor abiotik. Faktor abiotik ini yaitu sarana dan prasarana. Ada lingkungan alam, ya, lingkungan di mana tempat sekolah kita, dan ada dana bos, ya, di mana sarpras ini, ya, di situ perlengkapan untuk sekolah, misalnya meja, kursi atau laptop, ya, gedung. Terus lingkungan alam di situ kita gunakan penyerahan alam tempat melaksanakan upacara, tempat anak bermain, tempat membaca, seluruh anak, ya, bisa kita manfaatkan. Dana bos ini yaitu dana untuk operasional sekolah, ya. Lanjut di sini pendekatan berbasis asset approach, ya, yaitu sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan maksimal. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Ada 7 model aset yang dimiliki di sekolah, ya, yang bisa membantu proses pembelajaran dan kegiatan di sekolah. Ya Bapak Ibu, ada 7 aset yang di sekolah. Ini saya gambarkan tentang konsep modal aset. Ya, yang pertama yang dikatakan aset sekolah yaitu modal manusia. Ya, yang kedua modal sosial, ketiga modal fisik, keempat modal lingkungan atau alam.
sumber daya manusia yang dimiliki sekolah dilihat dari pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga sekolah. Yang pertama, nama asetnya kita ambil kualitas guru. Guru rata-rata sini S1 ya, yang bersertifikat. Yang kedua, PD, kepala sekolah S2 ya, dan PU, penjaga sekolah atau kebersihan. Lanjut di sini ada murid, komite atau wali murid. Ya, itu nama aset itu di sekolah ya. Manfaatnya dari aset ini meningkatkan SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu. Deskripsinya atau aksi menyediakan pelayanan prima dalam pendidikan. Ya. Lanjut yang kedua, modal sosial. Di sini modal sosial yaitu norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat, unsur kepercayaan dan jaringan antar unsur yang ada dalam komunitas. Nama asetnya ya yang modal sosial seperti KKG, Komdel, bekerjasama dengan beberapa instansi, misalnya puskesmas, kepolisian, dinas sosial. Ya, manfaatnya dari aset itu bekerjasama dengan satu tujuan yang sama dan saling berbagi untuk satu tujuan yang sama. Ya, deskripsi, sosialisasi kumar, sosialisasi hidup bersih, sosialisasi kedisiplinan, bullying, tata tertib lalu lintas. Ya, itu deskripsi dari aset. Lanjut yang ketiga, ada modal fisik. Di sini modal fisik yaitu bangunan, infrastruktur atau satpas. Ya, nama aset untuk bangunan ini misalnya gedung sekolah, itu termasuk aset ya. Kelas, meja, kursi, lemari, papan tulis, buku, ATK, laptop, printer, perpustakaan, gudang, dan kantin atau saluran keuangan itu termasuk ke dalam aset fisik ya, fisik. Di sini ada manfaat menciptakan suasana belajar yang kondusif, kegiatan spiritual, kebiasaan hidup bersih, memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler. Deskripsinya menyediakan pelayanan prima dalam pendidikan. Itu aset fisik yang ketiga. Lanjut kita ada yang keempat, modal lingkungan atau alam. Potensi yang belum diolah dan punya nilai ekonomi tinggi dalam upaya untuk pelestarian alam untuk menyelamatkan hidup. Ya, di sini juga lingkungan alam kita gunakan sebagai tempat lapangan berolahraga. Ya, manfaatnya mempermudah akses peserta didik untuk aktivitas pendidikan, mempermudah memberi kebutuhan sekolah sebagai tempat aktivitas berolahraga. Di sini untuk aset kita ini, sekolah kita lingkungan alamnya terletak di kota, ya, di mana di kota ini mudah diakses, dekat dengan rumah sakit, polri, pasar, lingkungan yang aman dan nyaman. Ya, lingkungan kita juga penuh dengan penghijauan. Ya, deskripsi menyediakan pelayanan prima dalam pendidikan, menjaga kebersihan lingkungan. Itu untuk modal lingkungan atau alam. Yang kelima, modal finansial. Ya, dukungan keuangan yang dimiliki dan dapat digunakan untuk pembiayaan proses pembangunan dan kegiatan. Itu termasuk aset finansial. Ya, nama asetnya untuk finansial ini yaitu dana bos, donatur, sewa kantin sekolah. Itu termasuk ke dalam aset modal finansial. Manfaatnya membiayai proses KBM dan kegiatan lain di sekolah.
Yang kedua, keuntungan sewa kantin dapat digunakan untuk membantu operasional non-personal. Untuk deskripsi, mempelajari proses KBM dan kegiatan lain di sekolah. Itu untuk modal finansial. Lanjut yang keenam, di sini ada modal politik. Modal politik ini ukuran keterlibatan sosial lembaga pemerintah atau perwakilan semua lapisan kelompok yang memiliki hubungan dengan sekolah. Ya, aset yang termasuk ke dalam modal politik yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan keamanan dan ketertiban, pelayanan listrik, pelayanan jaringan internet, lingkungan sekolah dekat dengan kantor pelayanan publik. Ya, di sini modal politik ya, kita semua ada nih, kesehatan, keamanan, kita ada MOU-nya kerjasama dengan kesehatan, keamanan atau polisi ya, lingkungan sekolah dekat dengan kantor pelayanan publik. Manfaatnya melayani siswa yang sakit, ya. Lanjut yang kedua, melayani kasus penyimpangan sosial. Yang ketiga, pelayanan kelistrikan. Yang keempat, pelayanan internet. Ya, itu manfaat dari aset. Deskripsi, menjaga kesehatan. Kedua, menerapkan budaya positif. Ketiga, mempelajari proses KBM dan ADM. Ya, itu modal politik. Yang terakhir ada 7, modal agama dan budaya. Di sini keberadaan kegiatan ritual budaya kelembagaan dan tokoh-tokoh penting untuk menunjang pengembangan kegiatan sekolah. Ya, di sekolah kita ya ada agama dan budaya, asetnya kepercayaan beragama, warisan budaya. Sementara di sekolah kita untuk agama memang sudah 100% Islam semuanya, ya. Untuk warisan budaya kita sini berbagai suku, ya. Memang agama 100% untuk Islam. Sini kita ada banyak suku ya, suku Jawa, Melayu, Bugis, Minang, ya. Manfaatnya pembinaan akhlak. Yang kedua, meningkatkan jiwa nasionalisme. Walaupun berbeda-beda ya. Deskripsi, kegiatan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, menggunakan pakaian adat Melayu, Riau setiap hari Jumat, merayakan hari besar keagamaan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ya, biasanya kita di sini membuat misalnya hari Maulid Nabi, Isra Mi'raj, ya. Jadi itu termasuk ke dalam 7 aset yang dimiliki sekolah, ya. Coba Bapak Ibu, siapa bisa menyebutkan 7 aset yang di sekolah tadi, yang ada di lingkungan sekolah? Ya, aset yang saya terangkan tadi 1 sampai 7. Ya Bu, silakan Bu. Ada 7 aset tadi. Yang pertama tadi modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan dan alam, modal politik, modal finansial, serta modal agama dan budaya. Yang inilah 7 aset yang akan dikelola di sekolah kita. Oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Neci ya. Itulah 7 aset yang ada di sekolah kita. Ya. Keuangan tidak memadai atau tidak bisa untuk kita melakukan sesuatu, tapi kita bisa gunakan aset yang ada di lingkungan sekolah. Ya, baik, di sini kesimpulannya tadi ada 7 aset modal yaitu bisa dikelola, yang bisa dikelola oleh sekolah. Yang pertama modal manusia seperti yang dikatakan Ibu tadi ya. Dan sebagai seorang pemimpin yang dapat menggerakkan komunitas dan lingkungan sekolah.
yang dapat manfaat potensi ekonomi untuk berdaya guna bukan saja terhadap sekolah tetapi terhadap lingkungan masyarakat. Ya, sekitar di mana sekolah wajib membangun ekosistem yang dapat merangsang kreativitas untuk menunjang keberhasilan tujuan pendidikan yang sangat tergantung pada cara pandang sekolah melihat ekosistemnya. Apakah itu sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan? Sekolah yang memandang semua yang dimiliki tidak akan berfokus pada kekurangan, tapi pada pemanfaatan. Ya Bapak Ibu, saya kasih contoh satu ya. Kita tidak memandang pada kekurangan, tapi kita memandang pada pemanfaatan. Contohnya Bapak Ibu, kita akan melaksanakan perpisahan anak kelas 6, ya Bu. Misalnya, ya, dengan dana siswa, ya. Memang sekolah tidak, tapi kita nanti kan ada komite ya, ibu komite, nanti ibu komite nanti menyampaikan pada wali murid ikut kita rapat sama guru, ya. Kita tidak pandang pada kekurangan, uangnya segini tidak cukup untuk kita membuat tenda, kita mau hias seperti ini, tapi kita gunakan aset yang ada, misalnya di lingkungan di sekolah kita bisa menggunakan gedung bulat ya yang ada di dekat sekolah kita misalnya Bapak Ibu ya, kita kesepakatan nanti bersama ibu wali murid kita ya, kita gunakan. Jadi bukan kita tidak ada kekurangan, kita pernah dari segi kekurangan, oh ini tidak ada dana, kita kalau suatu acara ya ini tidak ada dana, anak-anak kok saya kembali misalnya ya, tapi kita bisa memanfaatkan aset yang ada di sekitar lingkungan sekolah itu tadi seperti gedung kita bisa memanfaatkan ya. Terus nanti kalau untuk dalam hari kalau kita ada dana yang bisa dibuat ya, itu kesepakatan orang tua kita bisa menggunakan misalnya yang aset yang ada di sekolah, aset yang ada pada siswa atau orang tua ya. Misalnya ya anak itu tidak cukup untuk biaya dalam berpakaian ya, tapi anak itu bisa menggunakan aset yang ada pada diri mereka. Misalnya mereka ada kain batik ya, di rumah masing-masing ada kain batik. Jadi di situ nanti orang tua ikut terlibat ya. Jadi kita pandang dari segi pemanfaatannya ya, dan kita pandang dari segi kekurangan. Gunakanlah aset yang ada di lingkungan sekolah yang tujuh tadi itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kira-kira sampai di sini ada bisa memberikan masukan atau yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, Bapak Ibu wali murid, Ibu komite, apa anak Ibu ada pertanyaan atau beri masukan? Tidak ada. Ya, baiklah, sampai di sini dulu apa yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.